para sahabat Hope Channel Indonesia. Malam ini kita bertemu kembali pada acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Saya Guntur Siboro akan menjadi host acara pada malam ini. Topik kita malam ini adalah potensi andaliman sebagai usaha baru. Kalau kita mendengar kata andaliman, kita berasosiasi kepada rempah yang sering digunakan untuk masakan orang Batak. Namun kita lihat bahwa nanti dari diskusi kita, potensi andaliman bukan hanya sebagai rempah masakan orang Batak, tetapi sebagai usaha baru. Malam ini kita akan ditemani oleh narasumber praktisi kita, Ibu Ida Simbolon Limbong. Beliau adalah dosen keperawatan dari Universitas Advent Indonesia di Bandung. Namun, beliau sudah menjadi narasumber pada acara kita beberapa kali, Ciplukan, Rosella, dan lain-lain. Pada malam ini kita sapa Ibu Ida Simbolon Limbong. Bu Ida, selamat malam Bu Ida. Malam Pak Guntur, selamat malam semua pemirsa yang sudah bergabung. Baik, terima kasih Bu Ida sudah beberapa kali menjadi narasumber praktisi kita. Dan malam ini biasanya kita bicara tentang hal-hal yang mungkin bersifat bunga. Namun malam ini kita akan berbicara mengenai andaliman. Ya, kebetulan Ibu Ida ini orang Batak ya Bu Ida ya. Jadi andaliman ini dekat di hati. Namun kita akan bicara banyak nanti mengenai potensinya di luar sebagai rempah. Malam ini kita juga seperti biasa ditemani narasumber ahli 3 orang. Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering, PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam pemirsa, selamat malam semuanya. Apa kabar Prof. Daniel? Baik, sudah mulai panas tapi masih hujan-hujan. Baik ya, mudah-mudahan justru tidak hujan, hubungan internet kita cukup baik. Kemudian narasumber ahli kita yang kedua, Dr. Insinyur Zakarias Hukom, MP. Beliau adalah pakar budidaya tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam, Dr. Hukom. Ya, selamat malam Pak Siboro, selamat malam para narasumber, dan selamat malam pemirsa. Baik, salam sehat Dr. Hukom ya. Baik, kemudian narasumber ahli kita yang ketiga, Dr. Insinyur Johana Taribuka MP. Beliau adalah pakar proteksi tanaman dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam Dr. Johana. Selamat malam Dr. Johana, kedengaran? Dengar Pak Siboro. Selamat malam pemirsa, selamat malam semuanya. Baik, sudah semakin sehat Dr. Johana ya. Minggu lalu kelihatannya suaranya agak hilang ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih sudah mau bergabung menjadi narasumber ahli kita pada malam ini. Para pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, kita akan lihat dulu video aktivitas dari Ibu Ida di Bandung.
Baik, kita sudah lihat video aktivitas Bu Ida di Bandung dengan tanaman andalimannya, dan bukan hanya itu. Saya lihat, saya tadi ada di situ, Prof. Daniel, Pak John Lee ya. Kita menikmati pizza andaliman, luar biasa. Terima kasih Bu Ida yang sudah memberikan pizza andaliman kepada kami untuk dicoba, dan kami sudah melihat bagaimana andaliman bisa dipergunakan bukan hanya untuk masakan Batak, tetapi juga untuk makanan lainnya. Memang andaliman ini dikenal sebagai rempah, seperti lada, cengkeh, pala, dan kayu manis. Nah, mungkin sebelum kita berbincang-bincang dengan Bu Ida lebih detail, saya ingin tanya dulu Prof. Daniel ya, kalau melihat andaliman ini sangat dekat dengan makanan Batak, kelihatannya potensi pasarnya tidak terlalu besar ya, Prof ya. Nah, kira-kira apa potensi usaha baru yang bisa dikembangkan dari andaliman ini? Terima kasih Pak Guntur. Jadi memang kadang-kadang orang melihat hanya ini makanan etnis ya, bumbu makanan etnis, tetapi ternyata banyak sekali penelitian tentang andaliman dan manfaat andaliman. Kalau kita search di Google Scholar ya, Google Scholar itu ada lebih dari 1.300 publikasi tentang andaliman ya, baik oleh orang yang berasal dari Sumatera Utara ataupun yang bukan berasal dari Sumatera Utara ya. Di IPB banyak, di Pajajaran juga banyak ya, dan di beberapa tempat juga banyak yang meneliti, dan ternyata manfaat andaliman ini baik dalam berbentuk minyak ataupun dalam berbentuk ekstrak ya, banyak mengandung antioksidan ya, antioksidan dan zat-zat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh ya. Jadi berpeluang untuk menjadi obat ya, bahan obat lain ya, sehingga kalau kita memanfaatkan andaliman ini ada potensinya ya, nilainya cukup tinggi. Selain itu ya, andaliman ini kebanyakan dijual dalam bentuk segar ya, dalam bentuk segar. Jadi bisa dalam bentuk olahan nantinya, misalnya yang paling tidak adalah dalam bentuk kering ya, bentuk kering atau bubuk yang bisa kita jual, di mana biasanya kalau orang yang berada di luar Sumatera Utara kalau mau mengkonsumsi andaliman ya mesti menanam dulu seperti yang dilakukan oleh Ibu Ida atau memesan dari Sumatera Utara. Nah, jadi kalau kita bisa mengeringkannya atau membuatnya dalam bentuk bubuk kering ya, seperti bumbu masak lainnya, maka ini merupakan peluang usaha baru ya yang bisa kita gunakan. Dan memang di toko-toko online kelihatannya sudah mulai ada yang menawarkan hal-hal seperti ini. Mungkin dalam lebih lanjut bisa juga dimanfaatkan, ditawarkan adalah ekstrak ya, ekstrak andaliman yang tadi tinggi antioksidan dan juga tinggi zat yang dapat meningkatkan imunitas tubuhnya. Dan itu bisa kita jual ya dalam bentuk seduhan, bentuk jamu, atau bentuk simplicia lainnya ya, yang dapat meningkatkan ya kekebalan tubuh ataupun meningkatkan kemampuan tubuh kita melawan serangan zat-zat karsinogenik ataupun oksidator lainnya ya, bisa memperlambat penuaan tentunya kalau antioksidannya tinggi. Jadi ini mempunyai peluang ya yang bisa kita gali untuk bisa dijual untuk menghasilkan uang. Begitu mungkin Pak Suboro. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Jadi kalau kita lihat nilai ekonomisnya dari rempah makanan etnis itu sangat kecil sebenarnya ya, Prof. Daniel ya. Jadi masih ada peluang banyak nilai ekonomis yang dapat dikembangkan dari penggunaan andaliman untuk hal-hal lain. Nanti kita akan bahas lebih detail apa saja yang bisa digunakan ya. Mungkin kita kembali ke narasumber praktisi kita dulu. Bu Ida, ini sudah sejak kapan menanam andaliman? Dan kenapa Bu Ida? Terima kasih pertanyaannya Pak Guntur. Ini sebenarnya sudah kedua kalinya saya menanam andaliman. Beberapa tahun yang lalu saya pernah nanam satu pohon, tapi masih
kecil karena mungkin saya terlalu excited ya, terlalu senang bisa menanamnya. Saya bersih-bersihin, rajin dibersihin dekat akar-akarnya sehingga dia mati. Jadi itu beberapa tahun yang lalu. Tapi ini sehubungan dengan COVID tahun lalu saya mencoba tahun 2020 ya, saya mencoba menanamnya lagi. Saya tanam itu ada 6 pohon, yang masih bertahan itu ada 5 pohon. Jadi sejak 2020, Pak Guntur. Terima 2020 kasih. ya. Kalau lihat buahnya begitu banyak, ini bisa berapa lama atau kapan mulai dia bisa dipanen dan berapa sering dia harus bisa dipanen, Bu Ida? Terima kasih. Jadi menurut pengalaman saya, dari umur 9 bulan sebenarnya dia sudah bisa dipanen ya, cuman belum banyak, masih satu dahan lah yang berbuah gitu ya. Dan ini andaliman ini berbuah terus-menerus. Terus-menerus dia, jadi semakin sering dipanen, dan panen itu harus bersih ya, nggak ada yang tertinggal sampai ada yang tua gitu, maka dia akan lebih produktif menurut pengalaman yang saya alami dan juga menurut referensi yang pernah saya baca. Baik. Kita akan bahas lebih detail nanti. Namun dari beberapa literatur kita lihat bahwa nama Latinnya adalah Xanthozylum acanthopodium ya. Nah ini mungkin saya perlu tanya ke Dr. Hukom ini. Ini kelihatannya masuk rempah-rempah, tapi sebenarnya keluarganya katanya jeruk ya, Dr. Hukom ya. Jadi ini salah kaprah atau apa ini kita menyebutnya bagian dari rempah, tapi sebenarnya familinya bukan rempah-rempah. Iya, Pak Siboro, terima kasih. Jadi sesuai dengan namanya dalam bahasa ilmiah, andaliman ini, dan dia memang secara botanis itu dikategorikan dalam struktur klasifikasi tanaman itu pada famili Rutaceae, dan padahal dia digunakan sebagai bahan rempah atau bahan baku untuk masakan. Sedangkan untuk rempah-rempah yang lain memang ada dikategorikan dalam famili-famili tertentu dan berbeda secara botani, baik dari penampilan secara morfologi itu memang berbeda, tetapi dari manfaatnya dan ada kandungan-kandungan bahan aktif tertentu yang sangat bermanfaat, kemudian dia menjadi berguna bagi manusia. Jadi memang untuk klasifikasi tanaman ini sudah diatur, dan andaliman sendiri itu kalau tidak salah itu sudah diatur klasifikasi botaninya oleh ahli dari India, itu di dalam satu buku, yaitu British India itu ya, saya pernah baca, dan ini sudah disahkan secara saya tidak tahu apakah secara nasional, tetapi ini sudah berlaku umum. Nah, cuma andaliman yang ada di Indonesia ini adalah tanaman yang memang digunakan sebagai bahan baku masakan, khususnya bagi etnis di Sumatera Utara, khususnya di daerah Batak, sehingga banyak yang menyebutnya adalah merica Batak. Padahal dia tidak sama dengan famili dari seperti lada, cabai, cengkih, pala, dan lain-lain. Nah, mungkin itu yang bisa saya memberikan penjelasan, Pak Guntur. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Hukom. Jadi andaliman ini termasuk keluarga jeruk-jerukan, tumbuh liar di Toba Samosir dan di Tapanuli Utara.
berasal dari Cina dan Himalaya katanya, dan populer di Cina, Jepang, Korea, dan India. Jadi seperti Dokter Hukum katakan tadi, di India juga populer ya. Ada beberapa jenis andaliman di Afrika dan Amerika Selatan, di Taiwan, di Nepal, India, Jepang, dan tentunya di Indonesia ya. Bentuknya kecil seperti lada, tumbuhan semak tegak dan mampu tumbuh hingga ketinggian 5 meter. Kalau Bu Ida di rumah Bu Ida berapa meter tingginya, Bu? Ada sekitar 3 meter, Pak. 3 meter ya. Jadi rata-rata katanya 2 sampai 4 meter, nah bisa sampai 5 meter. Aroma yang dihasilkan buah ini cukup unik, menyerupai buah lemon. Cita rasanya pedas dan getir. Tadi Bu Ida di videonya menulis itir-itir ya, itu bahasa Batak ya untuk getir ya. Serta rasa hangat berkat kandungan senyawa aromatik hidroksi alfa sansul di dalamnya. Nah mungkin boleh sedikit, saya nggak tahu apakah Dokter Hukom atau Dokter Johanna atau Prof Daniel, ini senyawa aromatik hidroksi alfa sansul ini apa kira-kira? Dalam bahasa awam, ini kandungan senyawa apa ini? Silakan mungkin Prof Daniel atau. Ya, baik, terima kasih. Jadi kenapa dia dimasukkan dalam famili jeruk ya, lemon? Karena memang andaliman ini mengandung zat yang disebut dengan nama limonen ya. Nah, jadi dia ada rasa aroma ya, ada bau daun jeruk, citrus ya, ada aroma ini ya, bau kulit jeruk ya. Jadi itulah yang zat volatil ya, zat yang mudah menguap aromatik yang ada di andaliman. Jadi ini merupakan suatu pengalaman baru karena pada waktu saya melihat dan diberi oleh-oleh oleh Ibu Ida, ini saya jadikan aromaterapi di tempat saya kerja. Saya taruh di meja saya di atas piringnya, dan ternyata memang setelah saya baca jurnal ya, ternyata memang dia mengandung aroma yang mirip dengan jeruk ya. Jadi tidak salah sebetulnya dia dimasukkan ke keluarga jeruk ya, karena tadi mengandung minyak ya jeruk. Walaupun kalau diperhatikan tadi daunnya, morfologinya ya tidak begitu mirip sebetulnya dengan jeruk ya, dengan limau atau apa begitu ya, lemon ya, agak beda begitu ya morfologi daunnya. Tetapi tadi rupanya kandungan bahan aktifnya, kandungan volatilitasnya itu bahan-bahan yang aromatiknya itu mirip ya, mirip. Jadi Hexon itu ya yang dicium tuh enak begitu, diciumnya enak. Jadi kalau ada lemon ini dicium begitu itu enak kita merasa segar. Ya, jadi punya potensi ini kalau diekstrak menjadi bahan baru untuk aromaterapi. Ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi ini penelitian tentang andaliman ini cukup banyak ya, dan ditemukan tadi yang terbaru, ini jurnal terbaru bulan Desember 2001, kebetulan yang meneliti ada teman saya. Wah, baru saya tahu, oh, enggak aneh ya, tidak heran. Saya menciumnya saya senang, karena rupanya dia ada, ya tidak persis seperti jeruk, begitu ya. Tapi ya yang membuat kita lebih nyaman, lebih segar, lebih tenang ya. Jadi itu kalau bisa diekstrak dan dijadikan bahan untuk aromaterapi, ya itu merupakan suatu peluang usaha baru ya, peluang usaha baru selain tadi yang saya sudah katakan bahwa bisa mungkin kalau sebagai rempah ya kita keringkan, walaupun tadi menurut penelitian kalau dikeringkan tadi aroma terapinya sudah berkurang karena pada waktu dikeringkan itu menguap gitu ya, tapi mungkin rasa itir-itirnya masih ada. Ya, rasa getirnya masih ada, tetapi aromaterapinya. Jadi kalau kita mau ini ya sebetulnya bisa kita ekstrak aromanya, ya, kemudian kita kondensasikan jadi berbentuk minyak, untuk minyak wangi, ya, dan sisanya ini tadi dari hasil pengeringannya ini kita jadikan bumbu masak, begitu. Jadi ya, jadi ini peluang usaha yang cukup baik, ya. Atau tadi seperti yang saya katakan karena dia banyak mengandung antioksidan dan juga antimikroba, ya, artinya bisa menguatkan tubuh kita,
maka bisa juga kita gunakan sebagai campuran, ya, campuran di minuman waktu itu wedang, ya, pada waktu kita pernah bahas wedang, ya, wedang bisa jadikan atau dicampur di sekoteng, ya, sekoteng, ya, karena agak pedas ada ininya, ya. Jadi ini merupakan sensasi baru kalau kita buat wedang sekoteng andaliman begitu, ya. Itu sudah peluang usaha baru lagi, ya, peluang usaha baru, ya, mungkin sekotengnya masih pakai jahe tapi kita kasih andaliman, jadi punya diferensiasi produk, ya. Kalau kita berjualan itu banyak orang jual sekoteng atau wedang, tapi wedang kita beda, ya, ada yang khas di situ, ya, sehingga membuat orang lebih senang untuk membeli produk kita. Demikian Pak Sibora. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Jadi memang bisa jadi aromaterapi karena ada aroma sitrus alami katanya. Dari terpenes, beta-mikren, limonene, sineol, dan citronella. Jadi memang ada zat-zat itu Prof. Daniel, ya. Jadi luar biasa, ya. Ada yang mau ditambahkan Dr. Johanna atau Dr. Hukom terkait dengan aromaterapi ini? Ya, saya pikir yang disampaikan oleh Pak Prof. Daniel itu sudah lengkap, Pak. Saya pikir sudah sesuai itu, Pak. Baik, baik. Bu Ida dipakai juga aromaterapi di rumah? Prof. Daniel bawa, saya juga bawa. Kemarin itu saya jadikan, ya, bauan yang menarik, ya. Luar biasa. Baik, mungkin kita bahas dulu satu-satu kandungan dan manfaatnya. Jadi andaliman ini bisa dijual segar atau dipakai segar, bisa dalam bentuk pasta, bisa serbuk dan jadi minyak atsiri, ya. Jadi berbagai penggunaan. Namun seperti Prof. Daniel katakan tadi, belum terlalu banyak didaya gunakan. Saya coba browse di berbagai e-commerce, yang segar itu dijual 30.000 per 100 gram. Kemudian yang kering dijual 29.000 per 25 gram. Yang bubuk itu dijual hampir 1 juta, ya, 800.000 per kilo, ya. Dan yang sambal, yang sudah jadi sambal, 40.000 per 220 gram, ya. Jadi potensi ekonomisnya kalau kita lihat dari yang didaya gunakan saat ini di toko-toko elektronik atau toko-toko e-commerce, itu cukup lumayan. Bisa kita bayangkan bubuknya itu 800.000 per kilogram. Mungkin ada pemikiran Bu Ida untuk jadikan bubuk? Bisa juga Pak Guntur, itu satu ide yang ini, ya, yang luar biasa, ya. Jadi daripada memang tidak diberdayakan atau digunakan, sebaiknya dikeringkan dan dijadikan bubuk untuk lebih tahan lama. Baik, kita coba lihat, ya. Jadi kandungan dan manfaatnya selain menjadi bumbu masak, antioksidan, karena katanya minyak atsiri itu mengandung senyawa terpen, kemudian antimikroba. Nah, ini yang menarik ini, mungkin saya akan tanya ke Dr. Johanna, ya. Juga bisa digunakan untuk insektisida, menghambat hama bubuk jagung dari serangga Cytopilus zeamais. Ada komentar mungkin Dr. Johanna? Karena katanya bisa digunakan untuk insektisida, terutama hama bubuk jagung. Ya, terima kasih Pak Siboro. Bukan saja untuk minyak atsirinya ini, kandungan terpennya itu bukan saja untuk Cytopilus hama pada jagung, tetapi juga bagi jamur-jamur tertentu seperti Aspergillus dan juga Penicillium dan Fusarium. Jadi dia bisa menghambat pertumbuhan dari patogen. Baik. Demikian Pak Siboro. Baik, jadi kita bisa pergunakan untuk insektisida hayati ini, ya. Kita sering berbicara, terutama Dr. Johanna sangat menganjurkan penggunaan insektisida hayati, ya. Jadi bisa dipergunakan. Jadi ini bisa menolong pertanian, ya. Kemudian menghambat perkembangan bakteri. Bukan hanya pertanian, Pak. Jadi tadi hama gudang. Jadi selama ini gudang kita itu disemprot, ya. Kalau gudang dolok itu disemprot, ya. Disemprot agar tidak diserang oleh kutu beras, ya, kutu beras ataupun tikus, ya. Jadi ini merupakan alternatif, ya. Kalau disemprot dengan ini tadi
ya karena dia antimikroba. Ya. Jadi si kutu yang biasa menyerang beras ya ataupun juga jamur ya, Aspergillus tadi ya, Aspergillus itu bisa tidak tumbuh pada beras kita ya. Ya, dan dia alami, organik ya, organik. Jadi ini mungkin bisa ditindaklanjuti bagi kawan-kawan yang bergerak di gudang ya, hama gudang. Itu bisa ditindaklanjuti kalau itu bisa digunakan secara nasional ya, dan terbukti berhasil gitu ya. Maka bisa kita anjurkan kepada pemerintah daripada kita makan beras yang disemprot-semprot begitu ya, beras yang digunakan oleh pemerintah sebagai penyangga nasional, kita semprot dengan bahan yang organik. Jadi ini ide bagus mungkin bagi kalau dosen-dosen bisa digunakan untuk mahasiswa untuk membuktikan benar tidak itu ya. Atau juga tadi antioksidan bagi bidang farmasi ya. Bidang farmasi boleh juga. Makasih. Baik, jadi banyak penggunaannya ya. Dan mungkin juga penelitiannya sudah banyak. Kemudian sebagai pengawet alami ya, mungkin bisa dijelaskan, ada yang bisa menjelaskan kenapa ini bisa jadi pengawet alami? Dr. Hukom atau Prof. Daniel atau Dr. Johana? Kenapa dia jadi bisa yang pasti tadi jamur nggak bisa tumbuh. Oke. Ya. Kemudian juga untuk penyakit ya, antitipus gastritis itu penyakit pencernaan, gangguan hati dan sakit gigi untuk mulut. Nah, ini mungkin karena menyebabkan rasa kebas di mulut dan lidah ya. Jadi untuk ini bisa juga ya, kalau penyakit mulut bisa dipakai ini andaliman ini ya. Mungkin itu penyebabnya, mungkin orang Batak juga harusnya sehat mulutnya ya. Bu Ida ya. Kemudian menjaga daya tahan tubuh karena memiliki vitamin C dan D ya. Jadi banyak sekali penggunanya. Dan andaliman juga memberikan stimulasi yang bisa melancarkan pembuluh darah. Dengan demikian sirkulasi darah ya manusia akan menjadi lebih lancar. Nah, ini kira-kira terkait dengan obat herbal ini, apakah sudah banyak penelitiannya Prof. Daniel atau Dr. Johana atau Dr. Hukom? Kalau ya, terima kasih Pak Siboro. Memang penelitian tentang andaliman ini belum terlalu banyak, tetapi dari beberapa jurnal yang sudah terbit ini untuk uji minyak atsirinya itu sudah banyak. Dia mengujinya cukup komplit dan penggunaannya juga cukup. Dia mencoba untuk berbagai jenis produk gitu, seperti untuk aktivitas mikroba juga komponen bioaktif di dalam tanaman andaliman ini juga dicobakan sehingga ada bakteri. Saya pikir ini harus untuk orang THP juga, teknologi hasil pertanian mungkin bisa jadi pengawet alami gitu. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan pengawet yang sintetik, tetapi ini bahan pengawet alami karena itu juga dia antibakteri, anti jamur, sehingga kita memakan hasil pangan itu benar-benar sehat gitu. baik. Gitu Pak. Baik, terima kasih Dr. Johana. Dan ternyata memang bukan hanya buahnya ya, tapi kulitnya, daunnya, akarnya juga akan berguna. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi tadi mungkin selama ini Bu Ida baru menggunakan buahnya ya, tapi ternyata kulit kayunya, daunnya, dan akarnya juga memberikan manfaat. Baik para pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia, jika Anda memiliki pertanyaan baik kepada narasumber praktisi Bu Ida maupun narasumber ahli Prof. Daniel, Dr. Johana maupun Dr. Hukom, bisa menyampaikan melalui call center Hope Channel atau melalui chat di YouTube Live maupun Facebook Live. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Wih, apa nih, kayaknya enak banget ini. Oh, kolak multigrain. Yuk kita coba bikin juga yuk. Gimana sih caranya? Kita siapin multigrainnya. Ada kacang hijau. Kita juga pakai kacang lentil, kacang adzuki, kacang garbanzo, gandum, dan beras pecah kulit. Ini bahan-bahan yang lainnya juga kacang mede. Tapi kita rendam dulu 1-24 jam. Terus kita siapin juga gula merah, daun pandan, 1 ruas jahe. Garam secukupnya, juga kita butuh bubuk kayu manis.
Pertama-pertama kita harus blender kacang mede yang udah kita rendam tadi. Jadi deh santan kacang mede. Boleh juga sih kalau mau pakai santan yang lain, yang penting berbasis nabati ya bro. Oke, terus kita nyalain api, masukin wajan, masukin air, terus kita tunggu sampai mendidih. Kita tutup terus kita tunggu sampai mendidih. Nah, pas sudah mendidih kita masukin semua multigrainnya tadi, semuanya, jangan boros-boros, semuanya kita habisin. Oke, sekarang kita masukin daun pandan sama jahenya. Terus kita tutup lagi. Oke, sekarang kita masukin juga santan kacang medenya biar enak, biar berasa kental-kental gimana gitu. Oke, kita juga harus masukin gula merahnya biar agak berasa manis kolaknya. Jangan lupa pakai garam, biar sedikit-sedikit kita tambahin, yang penting ada garamnya. Kalau masih kurang manis juga kita tambahin sedikit gula merahnya biar enak. Wih, jadi. Nah, sekarang tinggal kita sajiin deh. Wih, enak banget nih, panas-panas apalagi. Terus Sahabat Hope Channel Indonesia, kita bertemu lagi pada acara Kamu Bisa dengan topik potensi andaliman menjadi usaha baru. Baik, malam ini kita bersama narasumber praktisi Ibu Ida Simbolon Limbong, serta narasumber ahli kita Prof. Daniel, Dr. Hukom, dan Dr. Johanna. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai manfaat ya. Mungkin kita sambung sedikit mengenai manfaat sebelum kita bicara budidaya ya. Daunnya itu berguna, tadi sudah disebutkan. Kemudian buahnya katanya bisa untuk anti tipus, gastritis, gangguan hati dan sakit gigi ya. Kemudian kulit kayu dan biji digunakan sebagai tonik untuk keluhan demam dan usus. Kemudian akar andaliman dapat digunakan menyembuhkan masalah gigi. Nah, minyak esensial yang berasal dari buah-buahan kering dapat digunakan dalam persiapan bubuk gigi. Jadi kelihatannya Bu Ida, ini ada ide-ide untuk mempergunakan bukan hanya buahnya, tapi kulitnya, akarnya, daunnya, dan berbagai hal. Bagaimana Bu Ida? Terima kasih Pak Guntur. Ya memang kalau untuk saat ini memang saya lebih concern dengan buahnya ya, karena kalau untuk akarnya artinya kita harus membongkar ya, dan ada potensi di mana tanaman itu akan terganggu ya. Tapi untuk beberapa waktu ke depan, kalau misalnya ini budidayanya sudah semakin banyak, kemungkinan ke sana akan kita coba, Pak. Baik, ini juga mungkin bisa diteliti ya Bu Ida ya. Ada fakultas farmasi, ada jurusan farmasi kan di Universitas Advent Indonesia ya. Jadi bisa diteliti ini kandungannya. Baik, kita mungkin kembali sedikit ke budidaya ya, supaya kita tahu bahwa walaupun ini tanaman liar, tapi bisa dibudidayakan. Dr. Hukom boleh mungkin menyampaikan sedikit syarat tumbuh dari andaliman ini? Ya, terima kasih Pak Siboro. Jadi dari hasil diskusi tadi, bahwa memang andaliman ini tanaman yang belum mendapatkan sentuhan teknologi budidaya yang tinggi, padahal manfaatnya cukup besar. Jadi, namun ada informasi yang terkait dengan andaliman ini, bahwa dia bisa tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan ketinggian dari 800 sampai dari 1.200 sampai dengan 1.500 meter dari permukaan laut. Nah, dengan demikian bahwa dia tidak menyebar secara cepat pada semua daerah karena persyaratannya menghendaki ketinggian yang memang spesifik. Kemudian suhu yang dipersyaratkan itu 15 derajat sampai 18 derajat dengan menghendaki kelembaban yang tinggi dan penyinaran yang juga full. Nah, kemudian jenis tanah yang dikehendaki adalah tanah-tanah yang gembur, kemudian berstruktur lempung, berpasir, sampai dengan liat berpasir, dengan pH tanah itu harus berkisar normal. Jadi dari BPTP Sumatera Utara merekomendasikan dari
5,5 sampai dengan 7, pH-nya 7. Namun ada beberapa referensi dari luar yang mengatakan bahwa dia dapat tumbuh pada jenis tanah dengan pH sekitar 3,5 sampai 4. Bahkan pada tanah laterit yang berwarna merah, itu pun juga bisa tumbuh. Namun tingkat kesuburan tanah itu yang menentukan produktivitas dan kualitas daripada tanaman itu sendiri. Jadi kalau kita ingin untuk mendapatkan kualitas dengan senyawa bioaktif yang tinggi yang mempengaruhi cita rasa dan juga mempengaruhi kandungan-kandungan senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan dalam bidang medis, itu berarti bahwa tanaman andaliman ini harus dibudidayakan secara optimal dengan teknik-teknik dan penerapan teknologi pertanian yang khusus, karena pasti akan bisa menghasilkan produktivitas yang baik dan kualitas yang lebih baik lagi. Nah, mungkin ke sana ada penelitian-penelitian tentang budidaya, pengujian-pengujian kesuburan tanah yang cocok untuk pengembangan tanaman andalinan di Sumatera Utara. Saya pikir itu persyaratan yang harus dipenuhi. Karena ketika persyaratan tidak dipenuhi, berarti tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik dan kualitas hasil juga terancam. Nah, kalau punya rencana nanti ke depan ini adalah satu peluang usaha, itu berarti sudah harus kita perhatikan teknik-teknik budidaya yang tepat dan benar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Ya, memang pada dasarnya tanaman liar tapi bisa menggunakan teknik budidaya. Kalau melihat penjelasan Dr. Hukom tadi mengenai syarat tumbuh, ini udah cocok ya Bu Ida ya di Lembang, di Bandung ya. Karena ketinggiannya sekitar 1000 ya kalau nggak salah ya. Baik, Bu Ida ini dulu mulai tanamnya dari bibit atau stek? Oh, dari bibit ya Pak, tapi bukan saya yang membibitkan. Saya beli bibit yang sudah jadi, ada 2 pohon itu yang sudah tingginya 30 cm, dan yang lainnya 4 pohon itu 15 cm. Baik. Namun menurut pengalaman yang jual bibit ini katanya memang bukan sengaja disemaikan ya. Jadi itu biji-biji yang berjatuhan itu tumbuh di bawah, tumbuh di tanah itu sembarang ya, karena memang liar ya. Nanti kalau sudah tumbuh dan agak besar baru dia pindahkan ke polybag. Baik, jadi memang dari berbagai literatur sulit dalam proses pembibitan ya, karena menggunakan bibit yang tumbuh alami di bawah tanaman induk. Ini gimana kira-kira Dr. Hukom ya, kalau seperti ini, supaya lebih skalanya bisa lebih besar untuk bisa mendapatkan bibit, karena katanya susah untuk melakukan proses pembibitan kecuali mendapatkan bibit dari yang tumbuh alami di bawah tanaman induk. Iya, terima kasih Pak Siboro. Jadi menyangkut dengan teknik budidaya, sarana utama untuk pengembangan tanaman andaliman ini adalah memang biji. Kalau biji tidak bisa digunakan, berarti bagian tanaman vegetatif. Mungkin dengan pengembangan teknologi-teknologi yang sudah maju seperti kultur jaringan ya, mungkin saja. Nah, namun ini perlu penelitian yang memang agak ketat. Untuk kenapa dia tidak atau tidak lama untuk bertumbuh, biji bertumbuh, itu biasanya pada biji-biji itu kalau dia tidak bertumbuh mungkin bijinya abnormal, dia punya kotiledonnya itu tidak ada. Nah itu perlu diperiksa. Atau kalau biji ada pun juga dia punya kemampuan vigornya itu rendah sekali.
Dan memang ada beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan, yang dilaporkan oleh BPTP dari Sumatera Utara tahun 2016 ya menyangkut dengan itu. Namun kalau kita lihat di sisi lain, bibit andaliman bisa diperoleh secara liar ketika kebun andaliman yang sudah tua dibakar dan di situ tumbuh. Nah ini berarti bahwa kemungkinan besar pada biji-biji andaliman itu terjadi dormansi yang cukup besar karena kandungan itu senyawa terpenoid itu bisa berfungsi sebagai senyawa penghambat perkecambahan. Namun ini perlu dilakukan teknik budidaya yang tepat yang menyangkut dengan produksi biji yang berkualitas sebagai sarana perbanyakan. Kalau kita ambil secara liar, kita tidak bisa memberikan rekomendasi. Tapi kalau kita ngambil, kita budidaya berulang-ulang, nah kita dapatkan hasil yang tepat, kita uji perkecambahannya, kita bisa memberikan rekomendasi yang tepat. Baik. Mungkin seperti itu Pak Siboro. Baik, Dokter Hukum. Mungkin Bu Ida bisa dicoba untuk stek, karena katanya kalau pakai stek dalam 3 bulan sudah bisa panen. Jadi mungkin ini salah satu opsi untuk bisa dilakukan. Tapi memang dalam berbagai pengalaman yang didapatkan, memang susah dalam proses pembibitan ya. Baik, tadi ditanam di lubang tanam sedalam apa Bu? Ini kan 30 cm tadi ya dapatnya ya. Ada jarak tertentu karena ini kan tanamannya berduri ya Bu Ida ya, nggak bisa terlalu dekat ya. Iya, jadi kalau bisa, kalau kita cukup lahan itu ya sebaiknya antara 3 sampai 5 meter karena cabangnya itu bisa sampai 2 meter lebih Pak. Iya. Kedalamannya waktu kita tanam, waktu bibitnya itu umur tingginya 30 cm itu, kedalamannya itu jangan terlalu dalam, sekitar 15 cm, sesuai dengan tinggi polybag waktu kita beli bibitnya. Baik, baik. Ini katanya butuh tanaman pelindung. Tadi saya nggak terlalu jelas di video Bu Ida, ada tanaman pelindung. Katanya biasanya tanaman pelindung seperti kopi. Kebetulan di tempat kita kan nggak ada kopi ya Pak. Cuman waktu menanam itu memang kita concern dengan konsep bahwa andaliman itu adalah tanaman liar yang tumbuh di sekitar pohon-pohon lain. Makanya kita buat dia pas di balik tembok, ya di mana tembok itu ada pakis-pakis, ada tumbuh daun sirih, ya, dan pohon-pohon lainnya. Salah satunya pohon jambu dan pohon markisa konyal. Baik. Jadi memang harus agak terlindung dia, nggak tahan terlalu panas. Baik, jadi dikelilingi banyak tanaman pelindung ya. Mengenai perawatan pemeliharaannya bagaimana Bu Ida? Ini walaupun katanya ini tanaman liar ya. Ada yang perlu diperhatikan khusus Bu Ida? Sejauh ini kita nggak kasih treatment yang berlebihan ya Pak Siboro. Namun yang perlu kita perhatikan itu daerah akar itu, daerah pohon itu supaya agak lembab. Jadi kalau ada guntingan-guntingan ranting atau potongan-potongan rumput, itu selalu kita buat di sekitarnya. Jadi tanahnya itu tetap lembab, humus, ya. Nggak boleh terlalu kering, Pak. Kalau terlalu kering dia gersang, daun-daunnya itu tidak subur, sehingga hasil bunganya juga tidak maksimal. Baik, jadi memang akarnya katanya cukup sensitif ya. Mengenai pupuk, ada pupuk yang diaplikasikan untuk andaliman ini, Bu Ida? Memang untuk beberapa saat suami saya taburkan si NPK ya, NPK Mutiara yang biru. Cuman tidak terlalu sering, karena berdasarkan pengalaman kita yang pertama itu, saat kita pupuk itu memang dia malah mengeluh ya. Jadi hanya sekali-sekali aja dan itu pun tidak langsung ke tanah. Kadang-kadang itu di atas kompos ya, di atas kompos yang kita taburin di sekitar pohon andaliman tersebut. Ya, ini cukup aneh memang. Saya baca pemberian pupuk kimia maupun organik justru menjadikan umur tanaman lebih singkat.
sehingga sebaiknya dibiarkan tumbuh alami. Jadi, tapi mungkin Dr. Johanna bisa berkomentar ini apakah karena ada elemen tertentu yang memang tidak berbahaya seperti N-nya atau seperti apa, Dr. Johanna? Terima kasih Pak Siboro. Ada tanaman-tanaman tertentu, mungkin juga pada andaliman ini, kalau kita pupuk N-nya terlalu tinggi, dia malah ketahanan tanaman itu akan menurun. Jadi dia akan rusak, membusuk Pak. Jadi harus diperhatikan keseimbangan pupuk itu antara N, P, dan K sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Jangan kebanyakan N, karena N itu kalau terlalu banyak, tanaman akan rusak. Terima kasih Pak Baik, Siboro. Dr. Johanna. Mengenai hama penyakit, apakah Bu Ida menemui ada hama penyakit? Sejauh ini belum ada saya deteksi ya Pak Siboro. Namun yang saya katakan itu kering ya. Ada beberapa dahan dari pohon itu ada yang mati, kering ya. Walaupun sebenarnya kita sudah siram dengan cukup ya air di bawahnya, tapi ada aja beberapa ranting yang layu dan akhirnya mati. Baik. Ya. Mungkin Dr. Johanna boleh memberikan Ya. penjelasan ini apa kira-kira penyebabnya? Ya, terima kasih Pak Siboro. Mungkin Ibu Ida belum terlalu memperhatikan. Biasanya itu ada penggerek batangnya. Nah, kalau di pesemaian dia tidak boleh terlalu lembab, dia akan mati karena ada keong. Sedangkan kalau sudah agak besar itu ada penggerek batang, Bu. Jadi harus diperhatikan sehingga dengan sendirinya Ibu melihat ada bagian tanaman atau ranting yang kering. Nah, itu coba diperiksa. Mungkin saja ada hama di dalamnya, hama penggerek batang yang sudah menggerek batang tanaman itu sehingga bisa menjadi kering, layu dan mati. Ya, begitu Ibu Ida. Baik, baik. Jadi berdasarkan literatur ini mungkin Bu Ida penyebabnya hamanya untuk andaliman itu ulat penggerek batang menyerang tanaman yang sudah berbuah dan sudah tua. Jadi mungkin terjadinya ketika sudah berbuah atau tua ya. Keong menyerang tanaman muda. Jadi kemudian jangkrik memotong batang di penyemaian. Jadi mungkin ketika masih muda ya. Kemudian penyakitnya biasanya jamur, busuk akar atau buah. Nah, apakah ini pernah dihadapi Bu Ida? Jamur? Mungkin saya kurang perhatian ya Pak. Tapi saya rasa mungkin yang tanaman pertama itu bisa jadi Karena apa ya? Karena jamur ya. Baik. Ada putih-putih juga sih, ada putih-putih di batangnya. Kelihatannya seperti itu. Nah, itu kira-kira itu apa Bu Dr. Johanna? Putih-putih di batang itu? Ya, itu itu bisa saja itu jamur Pak. Itu memang sudah kelihatan itu karena ada masa jamur Pak. Itu jamur yang menyerang tanaman andalimannya Ibu Ida. Gitu. Jadi harus diperhatikan jangan terlalu lembab. Itu juga dia seperti pada kopi itu jangan terlalu lembab sehingga muncul jamur. Nah, kalau yang putih-putih itu Bu, itu bisa jamur, bisa Upasia salmonicolor. Jadi biasanya itu pada batang, kemudian dia seperti panu gitu Bu. Ya, terima kasih Pak Siboro. Baik, baik, terima kasih. Kelihatannya memang Bu Ida dari beberapa kali kita berdiskusi, kelihatannya hama penyakit di daerah Lembang ini nggak terlalu banyak ya. Karena ketika kita bicara ciplukan, rosella, hal yang sama. Jadi mungkin tanahnya subur dan penggunaan hal-hal kimiawi mungkin lebih terbatas. Baik, kita bicara panen dan pasca panen ya. Tadi Bu Ida katakan 9 bulan sudah bisa panen ya. Ini umur ekonomisnya sampai berapa tahun? Mungkin Dokter Hukum bisa memberikan penjelasan? Iya, terima kasih Pak Siboro. Jadi umur tanaman andaliman ini yang saya baca umur produksinya bisa sampai dengan 7 tahun. Nah, dan penjelasan-penjelasan yang lain ya saya belum ketemu. Tapi apa
menurut pendapat saya bahwa umur tanaman apapun jenisnya itu tergantung dari tingkat kesuburan tanah biasanya. Walaupun pemupukan-pemupukan yang dilakukan seperti pemupukan yang berlebihan yang seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Taribuka tadi, itu bisa memendek umur. Kenapa demikian? Karena ketika kita memberi pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, baik itu pupuk organik, pupuk hayati, maupun pupuk anorganik, dan ketersediaan hara yang sudah dibentuk di dalam kerak bumi. Nah, itulah yang menyebabkan tingkat umur produktif dari satu tanaman. Nah, kalau dia mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya, lingkungan akarnya tetap sehat, ditambah dengan faktor-faktor pertumbuhan yang lain, tetap kita jaga sesuai dengan kebutuhannya, pasti dia bisa memiliki umur produktif yang cukup panjang. Nah, ini adalah masalah-masalah yang muncul di dalam teknik budidaya. Ambil misal, seperti tanaman kelapa umpamanya, atau tanaman cengkeh umpamanya, itu bisa umur sampai tanaman kelapa itu bisa sampai 100 sekian tahun. Tetapi dalam praktek perkebunan dengan penerapan teknologi budidaya teristimewa pemupukan yang tidak tepat, seimbang, sesuai dengan kebutuhan tanaman, tepat dosis dan tepat jenis, menyebabkan umurnya pendek. Umur produksinya turun sampai sekitar 20 tahun. Sudah turun, tingkat produktivitasnya dan kualitasnya terancam. Nah, ini adalah salah satu pengelolaan lingkungan yang tepat. Contoh kepada cengkeh. Cengkeh itu bisa umur 500 tahun, 300 sampai 500 tahun. Nah, tergantung dari bagaimana cara kita memelihara habitatnya, khususnya tentang area rhizosphere yang berkaitan dengan suplai nutrisi atau makanan bagi tanaman. Nah, ini adalah kendala-kendala yang memang terjadi. Seperti saya punya banyak pengalaman, umpamanya untuk tanaman cengkeh yang sudah umurnya di atas 30 tahun, sudah mengalami kerusakan daun sekitar 70%. Ketika kita treatment nutrisi, dia kembali segar, kembali membentuk kanopi, dan dia tahun berikut, musim berikut, dia menghasilkan bunga. Dan kalau diberi nutrisi setiap saat sesuai dengan kebutuhan tanaman, dia berproduksi setiap tahun. Padahal di tingkat petani itu cuma panennya bisa 3-4 tahun sekali. Padahal kalau dipelihara dengan baik itu akan memberikan produksi yang cukup baik. Saya pikir ini Pak hal-hal yang sangat penting dan ada banyak hal. Jadi intinya dari pemeliharaan. Baik. Itu yang sangat penting ya. Baik. Terima kasih. Baik, Dokter Hukum. Jadi kalau Bu Ida ini baru setahun, mungkin maksimal 2 tahun ya umurnya Bu Ida ya? Sampai sekarang masih bertumbuh, Pak. Ya. Mudah-mudahan akan semakin tinggi dan pohon semakin besar. Kita harapkan akan bertahan lama. Menurut literatur, kalau dengan pemeliharaan yang baik, seperti Dokter Hukum katakan, bisa sampai 15 tahun, Bu Ida. Jadi masih panjang ya. Tadi itu buahnya itu di batang atau di mana ya? Seperti agak, kalau bagi orang awam agak aneh ngelihatnya ya. Iya, di batangnya Pak. Di batangnya Pak Sibuan. Jadi satu pohon atau satu batang itu bisa berapa banyak sekali, Ibu? Tadi kan seperti di tempat itu banyak sekali ya. Berapa kilo? Itu yang waktu Pak Siboro, Profesor Daniel dan Prof. John Lee datang itu yang sudah saya panen kedua kali. Hari Kamisnya itu saya sudah panen
kebetulan keluarga datang, itu lebih dari sekilo Pak saya panennya, dan saya sudah bagi-bagi sama mereka. Baik. Jadi Baik. hampir 2 kilo lah panennya waktu itu. Baik. Kalau menurut literatur ada tantangan masa simpan buah andaliman ini hanya beberapa hari. Mungkin Prof. Daniel bisa memberikan penjelasan atau solusi karena masa simpannya hanya beberapa hari. Baik, sebetulnya tadi karena dia banyak mengandung zat aromatik, dia menguap cepat. Sehingga tadi sifat antimikrobanya itu menguap. Begitu ya, jadi dia kurang. Dan ditambah banyak cairan di kulitnya. Tapi sebetulnya itu dalam bentuk segar ya. Tapi kalau tadi kita olah, kita keringkan dalam bentuk bubuk, dia bisa tahan lama. Ya, bergantung kepada kadar air yang kita berikan. Nah, tentu perlu dilakukan dengan teknik pengeringan yang suhu rendah supaya tadi zat-zat yang berguna ya, antioksidan, anti jamur dan yang lainnya tadi ya tidak menguap. Jadi pada umumnya kadang-kadang kita mengeringkan dengan cara yang ingin cepat dengan menggunakan panas ya, sehingga tadi yang zat yang bagus ini ikut menguap karena dia tadi mengandung aromatik ya, dia mudah menguap. Jadi tentu perlu teknik pengeringan sedemikian rupa pada suhu yang rendah atau sedang ya, rendah atau sedang, tetapi tentu memakan waktu yang lama untuk mengeringkannya ya. Jadi itu kalau dalam bentuk kita keringkan ya. Jadi kalau keringkan pasti dia awet atau ya didinginkan atau dibekukan ya, didinginkan atau dibekukan. Tapi kalau dalam bentuk segar karena dia tadi aromatik, saya yang diberi itu saya biarkan ya hampir 2 minggu baru ada jamur tumbuh di permukaannya ya. Dan itu memang karena saya tumpuk gitu ya. Mungkin kalau saya lebih rata di piringnya saya ratakan gitu ya. Mungkin dia jamurnya akan lebih sedikit karena dia menguap ya, menguap dan juga airnya juga menguap ya. Ya dia akan lebih awet. Tetapi kalau kita tumpuk maka akan ada air tertumpuk di antara tumpukan. Di dalam sela-sela itu ya ada air. Nah ini yang mengundang mikroorganisme atau jamur bisa tumbuh di kulitnya terlebih dahulu. Ya. Baik. Nah, jadi baik, terima kasih Prof. Daniel. Kalau Bu Ida setelah dipanen biasanya dilakukan apa Bu? Disimpan atau Jadi ada yang saya simpan di freezer ya Pak Guntur. Lalu ada juga yang saya keringkan. Saya keringkan, lalu bijinya itu saya simpan untuk bibit. Saya sudah mencoba untuk menyamaikan ya. Memang suami saya bilang seperti ini, coba dulu direndam berapa lama supaya kulitnya itu lunak gitu. Karena memang sudah berapa kali saya coba bibitkan langsung di tanah, sampai saat ini belum ada yang tumbuh ya. Jadi mudah-mudahan untuk periode berikutnya saya akan coba rendam, baru nanti semaikan. Lalu kulit-kulitnya itu Pak, saya campur dengan rempah-rempah kulit-kulit ya. Di market itu ada dijual sejenis kulit, bermacam-macam kulit pohon. Saya gabung aja, lalu saya letakkan di di dapur ya. Aromanya itu enak memang. Baik, jadi dicampur dengan berbagai kulit ya, kulit tanaman. Baik, pemirsa dan seluruh narasumber kita pada saat ini, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berdiskusi dan masih banyak sebenarnya yang perlu dieksplorasi dan disampaikan. Namun kita sudah melihat tadi bahwa potensi andaliman sebagai potensi usaha baru itu cukup besar ya, bukan hanya sebagai rempah masakan etnis tapi bisa dilakukan untuk berbagai hal. Baik, kita akan akhiri acara kita malam ini, namun sebelumnya saya akan minta closing statement atau saran-saran dari masing-masing narasumber kita.
Mungkin mulai dengan Dr. Johanna. Terima kasih Pak Siboro. Andaliman selain sebagai bumbu masak, lebih ditingkatkan lagi dalam penggunaannya untuk produk-produk seperti kue, sehingga menjadi bahan pengawet alami. Terima kasih. Baik, ya jadi selain bumbu masak bisa seperti tadi ya, pizza dan kue dan lainnya. Dr. Hukom. Ya, terima kasih Pak Siboro. Jadi peluang untuk usaha andaliman ini sangat besar sekali. Namun tentunya harus dilakukan penelitian-penelitian, terutama menyangkut dengan pemupukan, sehingga kita bisa mendapatkan produktivitas dan kualitas yang cukup tinggi, apalagi kalau permintaan pasar cukup luas. Ini peluang usaha yang sangat menggiurkan sekali. Terima kasih Pak Siboro. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Jadi perlu teknik-teknik budidaya yang baik ya. Prof. Daniel. Baik, terima kasih. Andaliman merupakan produk hasil pertanian yang dapat kita manfaatkan, kita ekstrak, ya, kita campurkan ke minuman, kita campurkan ke makanan, ya, yang dapat meningkatkan kandungan oksigen pada kandungan antioksidan, ya, antioksidan pada makanan kita, dan juga memberikan cita rasa khas, ya, cita rasa khas yang membuat produk kita terdiferensiasi, berbeda, tampil beda dibanding produk-produk lainnya, yang membuat dia dapat jadikan unit usaha baru, ya, unit usaha baru untuk kita memulai usaha baru. Silahkan dicoba, dan kalau berhasil boleh dibagikan ke kita. Baik, terima kasih. Jadi bukan hanya rempah masakan etnis ya, tapi banyak aplikasi lain. Ibu Ida yang sudah berhasil menanam andaliman, ada pesan buat pemirsa kita? Pesan saya, semoga semakin banyak masyarakat Indonesia, khususnya para ibu rumah tangga seperti saya ya, mau membudidayakan tanaman andaliman ini, supaya supply-nya di pasar itu lebih banyak ya, dan lebih mudah didapatkan. Sehingga untuk membuat produk-produk lainnya, selain untuk rempah-rempah itu, dimungkinkan ya, karena kalau supply-nya tersedia, maka kita juga bisa mencoba produk lainnya. Seperti itu Pak Guntur. Baik, terima kasih Bu Ida yang memang bertangan dingin kelihatannya ya, untuk menanam berbagai tanaman yang kita sudah lihat beliau sebagai narasumber praktisi, khususnya pada malam ini andaliman. Baik, sahabat Hope Channel Indonesia, demikian acara Kamu Bisa pada malam ini tentang potensi andaliman sebagai usaha baru. Sampai bertemu di lain kesempatan.